Menjaga diri dari makan yang haram hukumnya wajib. Atib mata'amak, jaga makananmu, takun mustajabat dakwah, doamu akan dikabulkan Allah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang halal, yang baik. Jangan makan dari yang haram. Kalau udah tahu orang riba, rentenir, lintah darat, jangan bertamu lagi ke rumahnya. Kalau diundangnya Pak Ustaz, datang, tapi jangan makan. Mana bisa? Bisa. Saya setiap diundang di bank konvensional. Berapa bank konvensional di Pekanbaru nih ngundang saya? Datang saya tausiah. Dikasihnya air putih, tak saya minum. Dikasihnya saya kue kotak, tak saya makan. Disuruhnya bawa balik. Bawa ya Pak, saya bawa. Pas di lampu merah, saya kasih sama orang di lampu merah. Dikasihnya duit, saya ambil. Kasih orang duit, saya ambil. Di rumah saya buatkan satu kotak khusus. Kotak duit haram. Bertumpuk duit-duit dari orang bank konvensional. Habis itu kata Syekh Yusuf Qardawi, bunga bank dalam fatwa mu'asirah tak boleh dimakan. Dibagikan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Apalagi ini udah dekat, tak lama lagi datang duit haram, datangan. Duit haram ini biasanya datang 5 tahun sekali. Serangan fajar namanya. Kira-kira nanti kalau datang itu jamaah An-Najah mengambil atau tidak? Mati kita. Saya dah yakin 100% orang An-Najah ini kalau ada yang membagi-bagi duit 50.000 tak akan mereka ambil. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari makan haram. Bedakan antara marah karena Allah atau marah karena ulah. Kalau marah karena Allah, apalagi saudara, anak kemanakan, tak akan sakit hati dia kalau kita bercakap, nasihat. Aku tetap datang. Tapi jangan karena itu lalu putus silaturahim. Tetangga saya ini Pak Ustadz kerjanya riba, dikasihnya saya kue, ambil kuenya, jangan dimakan. Kemana saya serahkan? Terserah. Dibuang Pak Ustadz, jangan mubazir. Kasih ke fakir miskin, anak yatim. Tapi itu dimakannya juga. Itu namanya masalih ammah, kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Jelas? Jelas. Patutlah Ustaz tak mau minum dari tadi. Inilah, nanti jamaah ini mudah dia ngambil kesimpulan. Cuma saya Bismillah. Saya dikasih tahu sama jamaah, Ustaz jangan sembarangan minum, nanti Ustaz kena racun. Tapi saya yakin di Masjid An-Najah ini tak ada yang meracun saya. Orang ini baik-baik. Awas kalau mati saya pulang dari sini. Ada ibu-ibu, nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu meribut. Dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat atau dengar ceramah. Saya balik ke Pekanbaru ini 2008. Sekarang sudah 2025. Belum pernah sekalipun marah karena anak menjerit lari-lari. Belum pernah. Sekali. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang ke An-Najah ini nanti? Ada masjid itu kadang tak ada suara anak-anak, sepi, atuk-atuk semua. Patutlah tak ada ribut, batuk aja isinya. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil macam Ustaz Somad. Makanya win-win solution, jalan tengah. Macam yang dibuat di Masjid Agung An-Nur. Dulu Masjid Agung namanya, sekarang berubah Masjid Raya. Yang level provinsi Masjid Raya, yang level kabupaten kota Masjid Agung. Dulu Masjid Agung An-Nur itu, saya kan rutin jadwal di situ. Waktu tarawih, pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu sop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau, membawa rotan sebesar ini. Dia tak sholat.
Dia khusus mengawas. Pas saya jumpa, pas saya tengok gini, senyum dia. Ustaz, saya bilang, mau kau bantai anak-anak? Enggak Pak Ustaz, kalau saya pukul marahlah ayahnya. Jadi untuk nakut-nakuti aja. Bagus. Jadi nanti diangkat ada satu security khusus untuk anak-anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sop kecuali anak saya. Anak saya tak memutus sop. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dipotong. Karena di dalam itu ada najis. Yang kedua, kenapa anak ini diletak di samping? Anak ini belum mumayyiz. Macam mana cara membedakan udah mumayyiz sama belum? Kalau dia meribut, kita gini kan, itu udah mumayyiz. Tapi kalau dia meribut, kita gini kan, dibalasnya balik ke awak. Itu jangan dibawa. 4 tahun ke bawah tak bisa. Dibawalah budak umur 3 tahun, diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan. Berlari. Di samping ini ada atu-atu yang kacamatanya di bawah. Asal budak ni lalu, atu ni takut. Kata dia. Kata dia. Itu waktu salam tuh cuman sekali aja salam. Salam tuh ke kanan cuman. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa? Berkelayok di masjid. Kalau ada di perumahan ini 100 orang, yang ke masjid itu 50, sudah banyak kali itu. Yang 50 ini pun berkelahi pula lagi di masjid. Bertinju di masjid gara-gara budak berkelahi. Apa kata orang yang tak sembahyang? Untung kita tak ke masjid. Tolonglah kita jaga persatuan ini. Bisa dipahami? Jelas. Insya Allah kalau saya ceramah jelas. Kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, telinga kau pokak. Bolehkah membaca Yasin di pemakaman Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana